Halo teman-teman semua, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya Latifianto. Selamat datang di channel ini. Masih di channel dan di pembahasan yang sama, yaitu soal perkembangan terbaru dari timnas kebanggaan kita, yaitu timnas Indonesia. Kabar yang mau saya sampaikan ke kalian semua malam ini adalah PSSI yang akhirnya buka suara memberikan tanggapan soal kemungkinan menaturalisasi penjaga gawang Como 1907, Emil Audero, untuk memperkuat timnas Indonesia. PSSI melalui anggota Exco-nya yaitu Arya Sinulinga memberikan jawaban bahwa pelapis Martin Paes memang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia untuk saat ini. Untuk berjaga-jaga kalau Martin Paes itu nanti tidak dalam kondisi fit, cedera atau menerima hukuman larangan bermain. Arya Sinulinga mengakui teman-teman bahwa PSSI saat ini tidak menutup kemungkinan, tidak menutup pintu untuk menaturalisasi Emil Audero untuk kemudian memperkuat sektor penjaga gawang timnas kita, timnas Indonesia. Sebenarnya wartawan bertanya soal kemungkinan PSSI untuk kemudian menaturalisasi Emil Audero ini karena baru-baru ini sang pemain itu kembali menjadi perbincangan setelah memberikan jawaban soal kemungkinan untuk memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Awalnya itu dari akun X Agam Aprilo yang membagikan cuplikan video ketika berbicara dengan Emil Audero di laga Como versus AS Roma pada hari Senin kemarin. Dalam video tersebut teman-teman, Agam bertanya kepada Emil soal kemungkinan dia untuk membela atau bergabung dengan timnas Indonesia. Emil kemudian menjawab kalau dia dan Pak Erick Thohir itu sudah pernah berbicara, tetapi sudah beberapa tahun yang lalu pembicaraan itu dilakukan. Kemudian saat ditanya saat itu oleh Agam apakah dia akan membela timnas Indonesia, Emil ini memberikan sebuah jawaban yang tidak kita sangka-sangka. Ya, memang dia tidak menjawab iya atau tidak gitu ya, karena semuanya belum pasti. Atau memang dia sengaja untuk tidak memberikan informasi detail soal kemungkinan dirinya untuk membela timnas kita, timnas Indonesia, karena dia dan Pak Erick Thohir itu belum berbicara lagi soal kesepakatan untuk membela timnas Indonesia. Tetapi kalau dilihat dari jawaban dia teman-teman, sebenarnya dia terbuka gitu ya untuk membela timnas Indonesia. Dia tidak menutup diri atau menutup peluang bagi dirinya untuk menjalani proses naturalisasi. Tapi yang jelas di negara kita sendiri, pendapat soal kehadiran Emil Audero ini di skuad timnas Indonesia itu terbagi menjadi dua kubu. Ada yang setuju, tetapi banyak juga yang menolak gitu. Pihak yang setuju menilai bahwa timnas kita, Indonesia, membutuhkan Emil Audero untuk bisa bersaing dengan Martin Paes di posisi kiper utama. Menurut pihak yang setuju ini, dengan semakin tinggi level permainan timnas kita, timnas Indonesia, maka dibutuhkan dua penjaga gawang dengan kemampuan yang setara, kemampuan yang sepadan. Selain itu, kehadiran Emil Audero juga bisa menjadi pengganti sepadan begitu ya. Jika Martin Paes harus absen karena mengalami cedera atau hukuman kartu. Artinya, kita tidak perlu resah jika nanti Martin Paes itu tidak bisa bermain. Entah itu karena cedera atau hukuman larangan bermain. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti di masa depan. Maka oleh sebab itu harus sudah disiapkan kiper lain yang memiliki kemampuan setara dengan Martin Paes agar kita tetap aman. Tidak gelisah jika mengalami kejadian yang tidak diinginkan, terutama untuk pos penjaga gawang. Akan tetapi di sisi yang lain teman-teman, tidak sedikit juga gitu ya yang menolak Emil Audero karena video ayahnya yang beberapa tahun lalu viral di media sosial. Pada saat itu ayah Emil Audero yaitu Edi Mulyadi menyatakan bahwa anaknya itu tidak akan membela timnas Indonesia meski punya darah keturunan begitu. Dia menyebut bahwa mantan kiper Inter Milan itu akan berjuang untuk kemudian mendapatkan tempat di timnas Italia senior. Meskipun pada kenyataannya sang pemain itu tidak pernah dipanggil ke timnas Italia sampai sekarang. Oleh karena itu ada beberapa supporter yang akhirnya menolak alias tidak setuju kiper Emil Audero ini bergabung ke skuad Indonesia. Sebenarnya kalau mempertimbangkan kualitas,
Emil ini bisa diproyeksikan dinaturalisasi sebagai pelapis dari Martin Paes. Karena walau bagaimanapun tidak ada salahnya untuk kemudian menambah kekuatan di sektor penjaga gawang. Dan yang terpenting adalah sejauh mana Emil Audiro ini dan keluarganya memiliki kecintaan begitu ya, kesetiaan terhadap negara yang bakal dia bela di kompetisi internasional. Karena sebenarnya spirit itu ya yang nomor satu, yang utama untuk kemudian membela timnas Indonesia. Spirit kecintaan kepada negara sehingga akan memberikan segalanya kepada timnas terutama agar nanti bisa bersaing di level internasional. Jadi spirit kecintaan terhadap negara. Saya yakin hampir sebagian besar dari kita bakalan senang kalau sektor penjaga gawang kita itu semakin kuat. Entah dengan kehadiran Emil Audiro atau yang lain begitu. Dan kompetisi antar pemain di timnas itu hal yang biasa, hal yang wajar. Siapa yang bisa menunjukkan performa terbaik di atas lapangan itulah yang nanti akan terus bertahan. Dan saya yakin sebagai seorang profesional, Martin Paes itu tidak bakal keberatan dengan kehadiran kiper baru yang sama-sama berkompetisi di Eropa begitu. Nah, teman-teman sekalian, kiper timnas Indonesia saat ini yaitu Martin Paes itu memang pernah memberikan tanggapan, mengungkapkan isi hatinya mengenai potensi Emil Audiro untuk kemudian bergabung dengan skuad timnas Indonesia. Kiper klub asal Amerika Serikat tersebut yaitu FC Dallas mengaku akan menyambut dengan sangat baik gitu ya. Karena itu pasti demi kebaikan timnas Indonesia. Dia akan menyambut Emil kalau nanti bergabung. Karena tujuan yang lebih besar buat negara itu jauh lebih penting daripada kompetisi atau gengsi antar pribadi, antar pemain. Dan itulah sebabnya Martin Paes mengatakan siapapun yang datang atau nanti bergabung dengan timnas Indonesia ke depan, dia harus bisa melakukan tugas dengan lebih baik, harus didukung untuk kemajuan timnas Indonesia. Itu yang paling penting. Martin Paes mengaku kalau dia tidak akan membeda-bedakan sekalipun itu adalah pesaingnya untuk mendapatkan menit bermain di timnas karena sama-sama kiper. Karena jika urusannya adalah untuk negara, maka seharusnya tidak ada perasaan egois yang terlibat, gitu ya. Itu prinsip dasarnya. Artinya alih-alih untuk bersaing, Martin Paes mendukung Emil Audiro untuk kemudian bergabung, untuk kemudian membela timnas Indonesia jika sang pemain memang memiliki niat yang tulus gitu ya, untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Karena tujuan negara atau tujuan tim itu lebih penting daripada tujuan pribadi, tujuan antar pemain. Setiap orang tentu ingin bermain di Piala Dunia, tetapi bermain di Piala Dunia tentu tidak bisa dicapai dengan pencapaian individu atau hanya tergantung pada satu orang saja. Karena sebenarnya sepak bola itu adalah olahraga tim. Tim sepak bola tidak akan pernah mencapai final, tidak akan pernah mencapai kemenangan atau juara atau menjadi juara, atau tidak akan pernah mencapai putaran final atau bermain di Piala Dunia kalau setiap pemain dari tim tersebut tidak saling bekerja sama untuk mencapai tujuan besar yang sudah diinginkan sejak awal. Memang bahwa orang tua atau ayah dari Emil Audiro ini pernah mengatakan kalau anaknya tidak mungkin bermain untuk timnas Indonesia. Menurut pengakuan sang ayah, pernyataannya saat itu hanya spontan saja, bukan pernyataan yang serius begitu. Saya mengerti kenapa sang ayah itu berkata demikian, karena saat itu timnas kita, ya timnas Indonesia itu jelas belum memiliki proyek yang jelas, proyek yang gamblang soal bermain di Piala Dunia. Tapi setelah Pak Erick Thohir mengambil alih jabatan Ketua Umum PSSI, pelan-pelan sepak bola timnas kita, sepak bola Indonesia itu mengalami perkembangan yang signifikan ke arah yang lebih baik, yang dimulai dari prestasi atau pencapaian di level timnas. Menurut FIFA, timnas kita, Indonesia adalah timnas dengan pencapaian paling signifikan di antara tim-tim lainnya di Asia, terutama secara peringkat, yang mampu naik dari peringkat 170-an FIFA ke peringkat 125 FIFA sekarang.
Dengan kemajuan timnas kita saat ini teman-teman dan potensi untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, saya yakin tidak ada dari mereka yang memiliki darah keturunan Indonesia yang tidak pengen membela timnas Indonesia di level dunia, di pesta terakbar sepak bola dunia. Saya yakin mereka pengen sekali, termasuk Emil Audero. Sekarang persoalannya adalah apakah dia, Emil ini, memang memiliki kualitas yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia untuk saling bahu-membahu dengan Martin Paes untuk menjaga gawang timnas Indonesia dari gempuran lawan. Saya menilai kalau pemain ini memang memiliki kualitas, tidak jauh berbeda dengan Martin Paes. Apalagi dia juga bermain di salah satu liga terbaik di Eropa, yaitu Serie A Italia. Jika tidak memiliki kualitas, tentu dia tidak mungkin bermain di kasta teratas Liga Italia, yang menunjukkan bahwa dia memang memiliki kualitas. Hanya saja apakah dia benar-benar secara tulus memiliki keinginan untuk menjadi warga negara Indonesia dan kemudian membela timnas Indonesia yang kita banggakan. Saya kira PSSI harus memastikan itu terlebih dahulu agar pemain-pemain yang dinaturalisasi bergabung dengan timnas kita, timnas Indonesia, benar-benar memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa saya bahas soal kabar terbaru dari rumor proses naturalisasi Emil Audero. Di akhir video ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, yang sudah memberikan kritik, saran, dan masukannya, dan menonton video ini sampai selesai. Untuk kalian yang tidak mau ketinggalan update terbaru soal timnas Indonesia dan kajian-kajian menarik lainnya, jangan lupa kalian subscribe dan aktifkan notifikasinya. Sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you in the next video.